Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3308, 3309, 3310 melihat harimau merah perak yang tiba-tiba muncul, Penatua Fei tertegun, dan kemudian melihat ke arah pengawal gong. Apa yang terjadi? Bukankah monster-monster ini dikendalikan olehmu? Kenapa mereka menyerang kita sekarang? Penatua Fei bertanya dengan bingung. Harimau merah perak ini sepertinya telah didetoksifikasi. Pengawal gong memandangi harimau merah perak yang bergegas mendekat dan berkata dengan ekspresi gugup. Harus diketahui bahwa kekuatan harimau merah perak ini tidaklah rendah. Apalagi raja harimau yang sudah tumbuh hingga tubuhnya lebih dari 10 meter dan sudah mencapai alam lintasan kesengsaraan. Dan dia dapat berubah antara wujud manusia dan wujud binatang. Awalnya, mereka dan harimau merah perak ini tidak berkonflik satu sama lain. Namun untuk mendapatkan keuntungan, pengawal gong menggunakan kabut beracun untuk membingungkan pikiran harimau merah perak ini dan membiarkan mereka menyerang kultivator manusia yang melewati pegunungan Cilian. Kalian para kultivator jahat yang penuh kebencian sebenarnya menggunakan kabut beracun untuk membingungkan pikiran kami dan membiarkan kami membantai para kultivator manusia, menyebabkan para kultivator manusia menjadi musuh kami. Hari ini saya akan mencabik-cabik kalian menjadi beberapa bagian. Raja harimau meraung dengan marah dan bergegas maju bersama anak buahnya dalam sekejap. Setelah melihat ini, pengawal gong hanya bisa memimpin anak buahnya maju untuk bertarung. Sementara Penatua Fei mundur dengan cepat, lalu melewati tempat ini dan mengejar ke arah di mana Dev dan yang lainnya melarikan diri. Tujuannya adalah untuk membunuh Dev, jadi dia tidak bisa melepaskan Dev. Ketika si Kong Zhen melihat Penatua Fei melewati harimau merah perak dan mengejar Dev, dia mengikutinya dari dekat. Dan pengawal gong sendiri yang memimpin anak buahnya untuk bertarung melawan Raja Harimau. Tiba-tiba Raja Harimau itu menyemburkan semburan api yang dahsyat, dan kembang api itu menyapu seperti gelombang, menutupi langit dan membakar banyak pohon. Di lautan api, beberapa kultivator iblis dari istana tanpa jiwa tidak punya waktu untuk menghindar, dan tubuh mereka langsung terbakar. Beberapa kultivator iblis tertangkap basah dan tubuh mereka dibakar, berteriak kesakitan. Dan harimau merah perak lainnya bergegas dan menggigit, melampiaskan amarah di hati mereka. Pengawal gong memegang pisau panjang di tangannya. Saat dia melambaikannya, roh jahat itu mulai melayang, dan suara siulan yang tak ada habisnya terdengar, dan kemudian semburan kabut mulai memenuhi area sekitarnya. Ketika Raja Harimau melihat ini dan mengetahui bahwa orang ini mulai menggunakan racun lagi, dia meraung dan mundur bersama anak buahnya. Mereka telah menderita akibat dari kabut beracun ini, jadi mereka tidak dapat terus menanggung akibatnya. Pengawal gong menggunakan kabut racun untuk memaksa harimau merah perak itu kembali. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda Penatua Fei di sisinya. Dia sangat terkejut. Jika sesuatu terjadi pada Penatua Fei, dia akan mendapat masalah. Dia mungkin tidak akan bisa kembali ke istana tanpa jiwa, apalagi menjadi penatua. Ikuti saya untuk segera menemukan Penatua Fei. Pengawal gong membawa para kultivator iblis dan mulai mengejar Penatua Fei ke arah dia pergi. Pada saat ini, Dev, Chai Hongwei dan putrinya sedang berlari mati-matian menuju tempat di mana yang lain beristirahat. Dia dapat dengan jelas merasakan seseorang mengejarnya dari belakang, jadi Dev tidak berani bersantai sama sekali. Segera Dev membawa Chai Hongwei dan Chai Qianan kembali ke tempat semua orang beristirahat. Melihat Chai Hongwei dan Chai Qianan ditemukan oleh Dev, semua orang segera bangun. Bagaimanapun, Chai Hongwei adalah pemimpinnya. Tanpa dia, mereka mungkin tidak dapat mencapai wilayah selatan. Bos Chai, kamu baik-baik saja? Kenapa wajahmu terlihat pucat? Tuan Miao hampir beristirahat saat ini, dan wajahnya sangat cerah. Si Kong Zhen itu berkolusi dengan para kultivator iblis dan menipu kita di depan para kultivator iblis itu. Untungnya, Tuan Chen muncul tepat waktu dan menyelamatkan kami berdua. Saat Chai Hongwei berbicara, darah masih mengalir dari mulutnya. Apa? Beraninya si Kong Zhen berkolusi dengan para kultivator iblis? Sungguh binatang buas. Keluarga si Kong dianggap sebagai keluarga besar. Saya tidak menyangka akan muncul sampah seperti itu. Saya sudah lama melihat bahwa si Kong Zhen bukanlah orang baik. Ketika semua orang mendengar bahwa si Kong Zhen benar-benar berkolusi dengan kultivator iblis, mereka semua berkata dengan marah. Tua Miao, bagaimana pemulihanmu sekarang? Dev memandang Tua Miao dan bertanya. Sudah pulih 80 hingga 90% dan tidak ada masalah besar. Kata Tua Miao, para kultivator iblis di belakang sedang mengejar kita, jadi kita harus meninggalkan seseorang untuk memblokir mereka. Bos Chai sekarang terluka dan membutuhkan perawatan medis sesegera mungkin, jadi saya berencana meminta apoteker Chen untuk membawa Bos Chai dan beberapa orang yang lebih lemah pergi terlebih dahulu.
Kalau begitu tinggalkan beberapa orang untuk memblokir para kultivator iblis itu. Jika memungkinkan, hancurkan para kultivator iblis ini secara langsung. Jika tidak, jika mereka tinggal di pegunungan Cilian, mereka akan merugikan orang lain. Dev berkata pada Tuan Miao, tidak masalah, saya kebetulan bertemu dengan para kultivator iblis ini juga. Tuan Miao mengangguk dengan sedih. Dev meminta Chen Yaoshi untuk membawa Chai Hongwei, beberapa gadis, dan Ji Yun pergi sementara. Mereka terlalu lemah, dan tinggal di sini tidak akan ada gunanya. Adik laki-laki, dengan kekuatanmu di alam komposit, menurutku kamu juga harus pergi bersama. Aku akan memimpin orang untuk memblokir para kultivator iblis ini. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah berbelas kasihan kepada para kultivator iblis ini. Tuan Miao mengikuti Dev dan berkata, meskipun Dev memiliki keterampilan medis yang baik, dia hanya berada di alam komposit tingkat ke-8, dia terlalu lemah untuk berhadapan dengan para kultivator yang berada di alam kesengsaraan. Ada juga ahli pengobatan di antara para kultivator iblis yang mengetahui semua jenis teknik pengendalian racun. Anda akan menderita kerugian ketika saatnya tiba. Saya akan tetap ikut menghadapi mereka, kata Dev. Setelah mendengar ini, Tuan Miao menyadari bahwa apa yang dikatakan Dev masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, Penatua Fei menyusulnya. Ketika dia melihat Dev dan Tuan Miao, dia tidak takut sama sekali. Saya datang ke sini khusus untuk membunuh Dev hari ini. Siapapun yang tidak ada hubungannya dengan itu harus segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Aura Penatua Fei dari kesengsaraan melampaui tingkat ke-6 meledak seketika, membuat semua orang terengah-engah. Kamu kultivator iblis kecil, kamu benar-benar sombong. Penatua Miao mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan aura kesengsaraan yang melampaui tingkat ke-6 meledak, melawan Penatua Fei. Kesombongan Penatua Fei menyusut, dia tidak menyangka bahwa di antara orang-orang ini, ada orang yang setinggi dirinya. Pada saat ini, wajah Penatua Fei menjadi sedikit jelek, tetapi dia tidak panik. Saya adalah tetua istana tanpa jiwa, jadi jika Anda ingin mengambil tindakan terhadap saya, sebaiknya Anda berpikir jernih. Anda hanya membentuk tim sementara dengan anak ini, tidak perlu mengorbankan hidup Anda untuknya. Penatua Fei pindah dari istana tanpa jiwa. Banyak orang sedikit terkejut ketika mendengar tentang istana tanpa jiwa. Bukankah istana tanpa jiwa ini sudah lama dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis? Mengapa masih ada orang dari istana tanpa jiwa? Aku belum pernah mendengar apapun tentang istana tanpa jiwa selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka istana itu masih ada. Kultivator iblis dari istana tanpa jiwa ini kejam dan bengis. Sekarang dia terlahir kembali, saya khawatir banyak orang yang akan menderita. Semua orang berbicara dengan pelan, tapi tidak ada yang memilih mundur. Pertama-tama mereka adalah satu tim, dan mereka harus saling membantu untuk mencapai wilayah selatan dan bertahan hidup. Ada alasan lain, yaitu identitas Dev, sang ahli pengobatan. Jika bukan karena Dev, mereka akan dibingungkan oleh kabut racun dan saling membunuh. Dengan Dev di tim, setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang kabut beracun atau cedera. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah. Jika kamu tidak berani melakukannya, pergi saja. Penatua Miao tidak memberikan muka apapun kepada Penatua Fei dan berkata dengan tegas. Penatua Fei sedikit ragu-ragu, dia benar-benar tidak terlalu percaya diri saat menghadapi orang-orang ini. Tidak jauh dari Penatua Fei, si Kongzhen bersembunyi di balik pohon besar melihat situasi di depannya, dia merasa sedikit menyesal. Dia juga tidak menyangka tim ini, yang hanya tim sementara, akan bertarung sampai mati untuk melindungi Dev. Segera, terdengar suara langkah kaki yang berisik, dan kemudian pengawal gong tiba bersama orang-orangnya. Melihat pengawal gong tiba, Penatua Fei langsung mendapatkan kepercayaan diri. Ayo, aku harus membunuh Dev itu. Setelah Penatua Fei selesai berbicara, dia segera melompat dan langsung menuju Dev. Penatua Miao membalikkan tangannya dan pedang panjang muncul, dan dia menghadapnya secara langsung. Yang lainnya juga bergegas maju dan mulai bertarung. Pengawal gong memandang Dev dan tiba-tiba melemparkan segenggam bubuk ke arah Dev. Dia tahu bahwa selama dia membunuh Dev, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ketika Dev melihat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik, dia melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang lewat dan bubuk itu langsung terhempas. Wah, aku tidak menyangka kamu memiliki keahlian dalam memurnikan obat di usia yang begitu muda. Pil detoksifikasi yang kamu sempurnakan memang sangat bagus. Tetapi jika kamu menyinggung istana tanpa jiwa kami, maka kamu hanya akan mati. Pengawal gong berkata, pisau panjang di tangannya sedikit bergetar, dan kemudian jejak kabut hitam muncul dari pisau panjang itu. Kabut hitam melayang di udara, dan akhirnya mengembun menjadi ular berbisa, mengeluarkan bisa berwarna merah, dan menuju ke arah Dev. Dev memandang pengawal gong dengan ekspresi jijik di wajahnya. Orang ini adalah seorang apoteker, meskipun kekuatannya tidak lemah, dia tidak bisa menarik perhatian Dev sama sekali. Dev memandangi ular berbisa itu dan langsung memadamkan cahaya yang muncul dari pedang itu. Cahaya pedang melewati tubuh ular berbisa dan mengubah ular berbisa itu menjadi kabut hitam lagi.
Namun, ketika pengawal gong melihat pemandangan ini, dia tidak khawatir sama sekali, dia malah mencibir di wajahnya. Terlihat kabut hitam menyelimuti dari udara, langsung mengelilingi Dev. Hahaha, di pegunungan Cilian ini tidak ada yang bisa terbang, tapi tidak ada cara untuk membatasi kabut beracun, sehingga kabut beracun bisa berubah bentuk di udara, dan juga bisa melancarkan serangan dari udara. Pengawal gong tertawa, dia telah berada di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun, jadi dia sangat akrab dengan pegunungan Cilian dan telah memahami beberapa aturan. Dev terbungkus dalam kabut beracun itu sepertinya adalah makhluk hidup, meresap ke setiap inci kulit Dev. Kabut beracunmu benar-benar bagus, Dev berkata perlahan. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya kabut beracunku, tapi sayang sekali sudah terlambat. Kamu pasti akan mati jika tidak mengambil napas 3 kali. Pengawal gong berkata dengan percaya diri. Dev tidak berbicara, tetapi menjalankan teknik kondensasi jantung dan tubuhnya mulai memurnikan kabut beracun. Seni kondensasi jantung dapat memurnikan segalanya, jadi apa maksud dari kabut beracun ini? Pengawal gong melihat kabut beracun di depannya, wajahnya penuh kegembiraan, dia hanya menunggu Dev mati sebelum dia dapat menyelesaikan misinya. Namun setelah beberapa saat, pengawal gong tidak mendengar suara Dev, namun kabut tebal beracun mulai menipis, dan pada akhirnya sosok Dev bisa terlihat. Sosok Dev berdiri dengan tenang, seolah dia tidak diracuni. Pengawal gong mendekat dengan rasa ingin tahu, ingin melihat apakah Dev benar-benar diracun sampai mati. Tapi saat dia mendekat, dia melihat sinar pedang keluar dari kabut beracun. Pada saat ini, pengawal gong sedang lengah, cahaya pedang melintas di bahu pengawal gong dalam sekejap, dan semua lengannya dipotong. Apa, kamu tidak diracuni? Pengawal gong kaget dan mundur dengan cepat. Dia tidak menyangka Dev tidak terpengaruh sama sekali oleh kabut beracun. Pengawal gong menutupi lukanya dengan ekspresi kaget di matanya. Racun penghancurmu tidak ada gunanya bagiku? Di depan pengawal gong, Dev tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup semua sisa kabut beracun ke dalam tubuhnya. Kamu, pengawal gong tercengang. Dia tidak mengerti bahwa Dev hanyalah seorang kultivator di alam komposit. Bahkan jika dia seorang apoteker, dia tidak kebal terhadap semua racun. Kabut beracun yang dia murnikan sangatlah beracun, dan Dev benar-benar berani menghirupnya langsung ke dalam tubuhnya. Ini sungguh keterlaluan.